Halo pemirsa, apa kabar? Berjumpa lagi bersama saya Nurholis Fardillah dalam acara Pemuda Indonesia Bicara. Pemirsa, di tema kita hari ini yaitu mengenai organisasi rawan dipolitisasi. Nah, memang banyak sekali pemirsa di Indonesia, bahkan ratusan organisasi yang tergabung bahkan dari KNPI, Karang Taruna, bahkan di antara yang lain-lainnya. Dan memang rawan sekali dipolitisasi untuk kepentingan-kepentingan dari partai-partai politik tertentu. Kita akan bahas pemirsa apakah nanti setelah memang organisasi ini dipolitisasi bisa membantu pemerintah untuk meningkatkan Indonesia menjadi lebih baik lagi di tahun yang akan mendatang ya. Dan untuk membahas itu pemirsa, saya sudah bersama dengan peneliti muda dari Pusat Studi Kenegaraan Indonesia atau PSIK Indonesia, Bung Januari Akwarta. Apa kabar Bang? Baik. Baik, kita bahas mengenai organisasi rawan dipolitisasi nih Bang ya. Nah, apakah Anda lihat sekarang benar-benar terjadi begitu? Dan apakah memang ini hal yang biasa atau seperti apa sebenarnya? Kalau misalnya organisasi ini memang rawan dipolitisasi. Ya artinya memang bahwa organisasi khususnya OKP ya, organisasi kepemudaan memang sangat seksi. Artinya bahwa di situ tempat berkumpulnya pemuda-pemuda yang visioner, artinya memiliki kekuatan. Ya. Nah, kekuatan itu sehingga menarik sekali kelompok-kelompok kepentingan untuk masuk ke dalam organisasi tersebut. Nah, biasanya kelompok kepentingan tersebut yang orientasinya kekuasaan, ya dia memilih atau menunjuk kader-kadernya untuk menguasai atau mengisi pucuk-pucuk pimpinan dalam organisasi tersebut. Nah, biasanya kecenderungan dalam organisasi yang diisi oleh ibaratnya rentan tadi dipolitisasi, ya artinya tujuan dari organisasi tersebut ya biasanya sedikit agak menyimpang karena pucuk-pucuk pimpinannya sudah tidak lagi independen karena diisi oleh kelompok-kelompok orang yang tadi memiliki kepentingan-kepentingan. Tapi kalau Anda lihat organisasi contohnya kepemudaan bisa kita lihat yang dibawa ke NPI begitu. Ini banyak sekali, ada ratusan lah begitu ya. Bahkan di Bogor sendiri memang banyak sekali, di beberapa daerah banyak sekali. Apakah memang mereka jelas-jelas dipolitisasi begitu? Bahkan terang-terangan gitu. Ya saya rasa seperti itu ya, walaupun tidak semua. Dan memang kebanyakan bahwa ya contohnya kita suka lihat bahwa kongres-kongres pemuda atau pergantian musda atau musyawarah daerah dan pemuda itu banyak sekali yang ricuh. Ya karena di situ terjadi banyak sekali kepentingan kelompok-kelompok lain yang ingin menguasai organisasi tersebut misalnya. Kenapa? Karena ujung-ujungnya untuk misalnya kepentingan pemilu contohnya. Karena di organisasi itulah bisa mengakumulasikan kekuatan-kekuatan pemuda. Jadi menarik sekali. Jadi pemuda itu salah satu memang yang memiliki daya juang yang luar biasa sehingga ya tadi itu rentan sekali diperalat mungkin terlalu ini ya, ditunggangi oleh kelompok kepentingan, apakah itu partai politik dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya sah-sah saja selama proses yang dilakukan itu proses demokratis. Cuman yang jadi persoalan adalah ketika menabrak prosedur-prosedur yang ada itu. Jadi cenderung memaksakan salah satu kadernya untuk menjabat gitu atau memimpin suatu organisasi yang karena dia dianggap ini sangat bermanfaat untuk kepentingan dia misalnya, itu banyak sekali yang memaksakan sehingga banyak sekali dari ya kisruh itu. Baik, dilihat dari perannya pemuda ya organisasi, apakah memang sudah berjalan dengan sesuai yang adanya begitu, sehingga memang kalau udah dipolitisasi ini kan jalurnya sudah berbeda gitu dengan peran pemuda sendiri menurut undang-undang yang berlaku. Apakah Anda lihat seperti itu? Ya memang menurut seperti ini ya, bahwa dalam konteks saat ini bahwa pemuda secara keseluruhan atau mayoritas ya kita harus akui bahwa perannya masih belum maksimal lah. Masih banyak yang hura-hura atau ada yang heboh chatting dan lain sebagainya. Tapi ya kita harus optimis bahwa di sisi lain ada kelompok minoritas pemuda yang di situ memiliki prestasi yang luar biasa. Cerdasnya, istilahnya kecerdasannya terus bertambah. Contoh misalnya mungkin kita sering ya mendengar di media beberapa anak bangsa yang mengharumkan nama bangsa Indonesia melalui kompetisi-kompetisi antar bangsa, olimpiade sains, seni, dan artinya itu menjadi semacam generasi penerus yang memang harus terus dilestarikan karena
menurut saya kalau kita hanya berpatokan pada generasi muda, tadi bilang ada yang generasi hura-hura, itu kita akan pesimis. Tapi kita harus lihat lagi bahwa ada generasi bangsa juga yang memiliki potensi luar biasa dan mereka itu terus berkembang. Nah, cuma yang berkaitan dengan diskusi kali ini memang kepemudaan atau pembinaan pemuda dalam politiknya itu yang cenderung sekarang menjadi tanda tanya gitu. Karena pemuda cenderung, ya bisa katakan bahwa pembinaan pemudaan dalam politik cenderung lebih arah pragmatis misalnya. Pragmatis atau tidak independen. Ya, dia memikirkan kepentingan sesaat, apakah untuk pribadinya atau untuk kelompoknya, golongannya. Tapi sekali lagi bahwa itu tidak semua seperti itu gitu. Tapi kalau dari dampaknya yang paling terasa kalau memang organisasi tersebut dipolitisasi apa sih Bang? Ya karena menurut saya seperti ini. Contoh misalnya dalam proses musda, misalnya pergantian puncukan pemimpinan misalnya, itu sering sekali terjadi kisruh, ricuh. Karena apa? Ya tadi ada kelompok-kelompok lain yang memaksakan kadernya untuk mengisi atau jabatan, apakah dia jadi ketua atau apa. Nah, sehingga dia menabrak aturan itu semua, sehingga dalam prosesnya tidak demokratis dan itu tidak diterima oleh semua yang ada di dalam misalnya musda itu misalnya. Itu salah satu demokratisasi. Dan begitupun ketika sudah memimpin, bisa cenderung diarahkan. Yang sederhana misalnya dia membuat kegiatan misalnya. Ya kegiatannya itu biasanya terselubung. Dalam artian kegiatan itu ya murni kegiatan muda, tapi terselubung ujung-ujungnya misalnya kampanye politik misalnya seperti itu. Ya itu bagian dari strategi mereka memang. Dan pemuda jika ingin maju ya biar gimana pun harus independen, menurut saya harus tetap independen. Oke, berarti harus independen dengan sistem yang ada begitu yang berlaku. Nah, dilihat dari banyak musda tadi dibilang bahwa banyak kericuhan dan lain-lain. Bukan hanya dalam musda gitu, memang kalau lihat dari organisasi kepemudaan di luar identik dengan kericuhan begitu, dengan premanalisme gitu. Nah, ini yang Anda lihat kepemudaan ini seperti apa sebenarnya? Ya memang ya itu prosesnya sangat panjang ya, artinya hari ini memang beberapa organisasi kepemudaan itu masih diisi oleh ya itu tadi masih ada muncul kelompok premanisme atau tadi kelompok pragmatisme. Nah itu makanya itu tugas pemerintah juga, pemerintah dan masyarakat atau kita juga semua untuk memang mendidik nanti generasi penerus agar tidak ya itu tercampuri oleh kepentingan yang sifatnya sesaat gitu, kepentingan politik untuk kekuasaan pribadi dan lain sebagainya. Dan saya rasa bahwa contoh misalnya kisruh-kisruh politik hari ini ya itu justru sangat mengganggu juga untuk keminatan pemuda misalnya untuk maju atau terjun ke dalam dunia politik atau lebih berempati terhadap perkembangan pemerintah atau lain sebagainya. Karena banyak sekali pemuda yang akhirnya cenderung memilih apatis gitu terhadap apakah itu pemerintahan, apakah itu Indonesia secara keseluruhan, karena dia terlanjur kecewa. Akhirnya dia membiarkan saja organisasi itu diisi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu, karena itu apatis. Tapi sekali lagi kita harus optimis bahwa masih ada kelompok-kelompok lain, ada kelompok minoritas lah pemuda yang memiliki itu terus mengasahlah kecerdasannya, apakah dia menyalurkan hobinya melalui tadi seni atau hobi atau berwirausaha, dan mereka terus maju, terus memiliki prestasi. Cuman sayangnya bahwa gerakan mereka itu masih lebih gerakan individu gitu, berkelompok-kelompok kecil gitu. Tapi dia harusnya harus maju ke ruang publik yang lebih bisa dilihat oleh orang banyak. Ketika itu menjadi gerakan yang sebuah kelompok besar, saya rasa itu akan sangat berpengaruh. Oke, berarti bisa disebutkan bahwa organisasi juga sebagai kendaraan politik begitu ya? Jadi kalau kendaraan politik untuk masuk kuasa itu kan partai politik. Mungkin gini, organisasi atau OKP itu bisa menjadi salah satu penyumbang, ya penyumbang juga kader atau penyumbang bisa juga suara misalnya, karena di situ diisi oleh orang-orang pemuda yang militan atau istilahnya potensinya luar biasa. Oke, dilihat dari potensi pemuda di Indonesia contohnya gitu.
Kita tahu di beberapa daerah ini yang calon untuk menjadi pilkadanya juga banyak dari anak-anak muda gitu kan, para pemuda-pemuda. Apakah memang ini sekarang cukup banyak nih pemuda-pemuda sebenarnya yang berpotensi gitu untuk bisa mungkin memimpin Indonesia, membantu pemerintah misalnya seperti itu? Ya, saya rasa banyak kali yang berpotensi. Cuman kan yang jadi masalah ketika masuk dalam pilkada itu yang mengaturnya itu kan partai. Siapa yang tetapkan menjalan itu partai. Namun saya tidak yakin yang dicalonkan partai, misalnya ada pemuda yang dicalonkan partai itu benar-benar berkompeten atau tidak. Saya rasa di era kemajuan teknologi ini ada sosial media dan semua bisa mengakses informasi banyak, masyarakat juga bisa menilai gitu siapa pemimpin yang cocok. Nah, seharusnya peran partai juga dia memerankan fungsinya sebagai regenerasi. Dia memberikan pelajaran yang baik untuk generasi muda, bagaimana sih cara berpolitik yang baik misalnya, bagaimana cara berorganisasi yang baik, bagaimana sih peran pemuda itu seharusnya terhadap kemajuan Indonesia. Jangan kita ditontonkan oleh ya seperti kisu-kisu gitu kan, pragmatisme, artinya bahwa ini semua dampak hari ini adalah dampak dari yaitu pelajaran-pelajaran yang diberikan kepada pemuda. Apakah dampaknya paling terasa itu sehingga memang sekarang masyarakat terutama tokoh pemuda udah tidak percaya lagi misalnya tentang politik gitu dan ya sudahlah gitu misalnya. Ya artinya kalau dengan banyaknya isu politik saat ini saya rasa banyak juga masyarakat yang apolitis lah, istilahnya tidak peduli lagi atau ya dia pemerintah mau ngapain lah istilahnya terserah. Nah itu kepercayaan itulah yang perlu kita tumbuhkan. Oke, baik, mungkin nanti kita juga akan bahas mengenai bagaimana sebenarnya peran pemuda nih gitu, untuk membantu pemerintah juga mewujudkan visi dan misinya nantinya ke depannya. Tapi kita tahan dulu Bang, dan pemirsa kita harus break dulu sebentar. Kita akan kembali sepas jeda pariwara tetap di Pemuda Indonesia Bicara. Baik pemirsa, kembali lagi dalam acara Pemuda Indonesia Bicara dan masih bersama saya Nurholis Fadilah. Dan kita masih membahas mengenai organisasi yang rawan dipolitisasi. Baik Bang, tadi kita sudah bahas bagaimana sebenarnya gitu peran kepemudaan yang saat ini memang lebih banyak dipolitisasi di Indonesia. Tapi kalau dilihat dari perannya sendiri yang seharusnya gitu ikut peran serta membantu pemerintah, apakah saat ini sudah benar-benar dilakukan oleh organisasi-organisasi yang ada di Indonesia Bang? Ya saya rasa kita tidak memukul rata ya bahwa masih banyak organisasi kepemudaan yang memang memiliki perannya itu untuk membantu atau masih memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi sehingga membantu program-program pemerintah. Contoh misalnya banyak sekali organisasi pemuda yang mengadakan kegiatan misalnya penanaman pohon, itu kan kegiatan-kegiatan yang real lah, yang real memang terasa manfaatnya. Penanaman pohon atau dia membuka berkoordinasi dengan perusahaan-perusahaan membuka job fair, kegiatan-kegiatan job fair itu masih ada, walaupun ya itu masih ada sekelompok lain juga yang menjadikan organisasi pemuda itu ya hanya untuk kepentingan pribadi. Nah makanya saya mengimbau kepada pemuda yang saat ini masih apatis atau namun dia gelisah melihat kondisi saat ini, ya mari kita bangkit ya. Kita bersama membangun suatu kekuatan, ya kita mulai dari hal yang terkecil yang bisa kita lakukan gitu. Jangan ketika kita melihat kondisi pemerintahan seperti ini ada carut marut atau banyak yang korupsi atau dan lantas kita tidak peduli gitu, tapi kita terus bangkit, kita memberikan sumbangsih gitu, ya melalui kelompok-kelompok kecil itu. Saya rasa dari kelompok-kelompok kecil terus menyatu sehingga memberikan dampak yang luar biasa. Ya contoh misalnya kita menengoklah sejarah pemuda Muhammad Yamin misalnya, ketika menggagas Sumpah Pemuda, ya dia pertama berasal dari kelompok-kelompok kecil dulu. Dia mengumpulkan pemuda di daerah di Indonesia, tapi sekalinya
memutuskan yang sangat berdampak luar biasa terhadap Indonesia, yaitu mampu membuat kesepakatan itu menjunjung bahasa persatuan, itu bahasa Indonesia. Bayangkan saat itu ada dari Batak, ya kan, Ambon dan lain sebagainya, dan bahasa yang berbeda-beda, tapi luar biasa. Nah, itulah luar biasa pemuda saat itu. Muhammad Yamir umur 25 tahun, sudah umur 20-an lah, itu sudah mampu menggagas Sumpah Pemuda. Soekarno dengan visinya umur 25 tahun ya, membuat gagasan Marxisme dan lain sebagainya kan. Artinya melihat saat ini ya bukan tidak mungkin gitu pemuda itu bisa terus maju ya. Kalau kita melihat sejarah dulu, pemuda Indonesia luar biasa. Gerakan tahun 66 terus tahun 98 ya kan. Artinya di situ pemuda tercatat dalam tinta sejarah perjuangan Indonesia memiliki peran yang luar biasa. Nah, cuma saat ini ya memang ya belum ada pergerakan seperti itu. Artinya pergerakan yang berangkat dari memang kelompok elit namun menjadi sebuah pergerakan besar seperti itu. Oke, dilihat dari peran pemerintah sendiri. Ini yang mengayomi gitu, mengayomi kepemudaan Indonesia. Contohnya ada juga di bawahnya nanti ada bidang kepemudaan, misalnya Menteri Pemuda dan Olahraga. Ada juga ke NPI gitu. Apakah nih wadah-wadah seperti ini gitu sudah benar-benar mewadahi gitu ekspresi para pemuda-pemuda di Indonesia contohnya? Ya saya kalau secara maksimal belum ya, secara maksimal belum. Kadang gini, mereka juga sibuk dengan ya hari lagi pemuda itu memang harus total. Ketika dia masuk dalam organisasi dia harus total memberikan sumbangsih ya terhadap kemajuan Indonesia. Nah biasanya mereka itu juga sibuk, ya mereka sibuk dengan urusan ya, pribadi, kerjaan dan lain sebagainya. Nah saran saya bahwa ketika kita menduduki posisi suatu organisasi kepemudaan ya kita harus siap, gitu, siap jiwa, raga dan waktu ya harus kita serahkan betul kepada untuk kemajuan bangsa ini. Tentunya saya yakin bahwa setiap organisasi dibentuk itu mempunyai tujuan untuk kebaikan bangsa misalnya. Nah, bagaimana apakah perannya sudah terasa gitu kan terhadap pemuda ya yaitu pemuda kelompok yang saya anggap lebih hura-hura atau kelompok sosial media yang hobi chatting atau dia cenderung apatis. Nah, gimana caranya organisasi yang ada saat ini atau pemerintah juga harus mampu mengembalikan keyakinan mereka, atau menyadarkanlah. Atau tugas kita juga bersama menyadarkan bahwa penting pemuda itu harus peduli terhadap. Dengan cara apa kalau pemerintah? Ya kalau pemerintah bisa ya dia menciptakan pertama iklim kondisi yang baik. Dan setiap pejabat yang sudah disumpah oleh negara ya harus berkomitmen, misalnya tidak korupsi dan lain sebagainya. Ya ketika kita ditontonkan itu oleh hal-hal yang seperti negatif seperti itu kan membuat generasi muda kita itu menjadi apatis. Oh percuma misalnya ada janji-janji politik seperti ini ternyata tidak ditepati misalnya seperti itu kan merupakan nanti timbul juga kecewaan di antara masyarakat khususnya pemuda. Oke, bahkan kita lihat juga bahwa di beberapa media nasional gitu Bang, cetak maupun elektronik kisruhnya gitu di Indonesia akan sudah besar sekali begitu. Bahkan kita tahu sendiri ketua DPRD juga kena kisruh juga begitu ya. DPR. Ya. Dan sudah ditetapkan oleh MKD begitu dan sekarang sudah mengundurkan diri. Nah, ini sebenarnya kisruhnya apakah memang ada dampaknya tersendiri untuk pemberitaan aja terlihat dari pemberitaan terhadap juga jiwa-jiwa pemuda di Indonesia gitu loh Bang. Iya, artinya gini. Dengan banyak sekali ya pemberitaan tentang kisruh. Sebenarnya tidak hanya di DPRD aja. Baru-baru ini kan banyak partai ada yang ketuanya kena istilahnya terlibat korupsi, itu banyak sekali. Ya artinya pemberitaan yang hampir tiap hari tidak ada hentinya ini juga membuat pemuda khususnya itu semakin ya apatis gitu, apatis karena melihat karena rasa percaya mereka terhadap pemerintahan itu berkurang. Nah, kondisi inilah harus segera diperbaiki. Memang tidak hanya pemerintah saja, masyarakat juga harus peduli. Misalnya masyarakat atau pemuda harus peduli misalnya dalam proses pemilihan misalnya. Dia harus terjun ikut memilih. Nah, cuma bagaimana dia menjadi pemilih yang cerdas.
ya kan? Dia harus memilih memang calon, apakah dia calon legislatif, apakah calon bupati, presiden dan sebagainya. Calonnya memang benar-benar baik ketika nanti memimpin gitu. Nah dia harus peduli. Kalau dianya saja tidak peduli, golput, ya berarti kan dia sama juga menyerahkan negeri ini atau wilayahnya atau daerahnya dipimpin oleh orang-orang yang nantinya ya nanti korupsi, yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Dia dari pilkada kemarin, Ya. yang 9 Desember 2015, bahwa juga memang terjadi penurunan di berbagai daerah daftar pemilihnya begitu Bang. Apakah ini salah satu dampaknya sudah terasa begitu bahwa sekarang masyarakat terutama pemuda sudah tidak percaya lagi dengan pemerintah di Indonesia? Iya, artinya ketika pilkada serentak kemarin kan partisipasi pemilih itu bisa katakan rendah ya. Tapi walaupun tidak semua ya, ada juga yang cukup tinggi. Ya pertama saya utarakan bahwa keengganan gitu masyarakat untuk memilih itu diakibatkan ya dari pemerintah sendiri atau dari partai politik yang ada misalnya, karena dia tidak memberikan contoh yang baik misalnya, karena banyak kader-kader yang terlibat korupsi. Jadi kita masyarakat itu selalu ditontonkan oleh hal-hal yang negatif, ada korupsi dan lain sebagainya kan, karena sekali lagi partai seharusnya ketika dia menjadi sebuah partai, dia harus menjalankan fungsinya, fungsi rekrutmen, fungsi pengajaran politik kepada masyarakat. Nah, ketika dia menjalankan fungsi dengan baik, maka akan timbullah juga pemilih yang baik dan pemilih yang cerdas. Cuman masalahnya ini partai politik juga banyak yang bermasalah, gitu. Akhirnya pemilihnya pun juga, ya sekalipun dia pun memilih, biasanya dia karena ada mobilisasi misalnya Wanipiro atau lain sebagainya, atau karena memang ada kedekatan seperti itu. Tapi yang pure masyarakat karena kesadaran dalam memilih itu walaupun ada, tapi saya rasa tidak signifikan gitu. Oke, Bang, melihat dari tokoh-tokoh pemuda ya, apalagi sekarang juga banyak artis juga nih, artis muda yang memang mendaftarkan diri menjadi pemimpin daerah. Apakah saat ini memang yang diprioritaskan adalah bagaimana yang terkenal dulu lah begitu loh, bukan hasilnya udah terlihat begitu Bang, tapi yang sekarang ini yang terkenal begitu, bahkan juga di beberapa media tokoh-tokoh itu lagi yang terlihat begitu Bang. Ini apakah sudah ada permainan dari medianya juga begitu Bang? Ya enggak, jadi gini, pertama seorang tokoh atau calon itu dipilihkan pertama karena popularitas, karena dikenal oleh masyarakat kan itu ya. Biasanya partai politik membidik artis-artis yang istilahnya, karena artis-artis itu jelas sudah populer di masyarakat kan, tinggal sedikit mempoles, memberikan keyakinan pada masyarakat bahwa dia mampu gitu. Nah media inilah yang membantu proses pencitraan mereka, pencitraan. Nah makanya sebenarnya balik lagi kepada masyarakat atau pada pemuda, pemilu yang buruk ya biasanya diakibatkan oleh pemilih yang buruk juga gitu. Kalau pemilihnya cerdas tidak akan terpilih pemimpin-pemimpin yang buruk kan, seperti itu. Tapi harusnya sosialisasinya juga harus jelas gitu Bang. Ya. Harus benar-benar menyentuh kepada masyarakat. Apakah sekarang sosialisasi mengenai politiknya dan juga tadi ada pendidikan mengenai kepolitikan sudah benar-benar menyentuh masyarakat gitu Bang? Ya saya rasa ya itu tadi saya bilang, partai politik juga tidak memberikan fungsinya, menjalankan fungsinya itu memberikan. Berarti saya iyakan bahwa belum menjalankan fungsinya ya Bang? Iya belum. Ya. Baik, kita tahan dulu nih Bang, kita tahan dulu. Baik pemirsa, kita masih membahas bagaimana organisasi rawan dipolitisasi. Tapi selepas jeda pariwara berikut tetap di Pemuda Indonesia Bicara.
kembali lagi dalam acara Pemuda Indonesia Bicara. Bang, kalau dilihat dari perannya nih Bang ya, pemuda gitu Bang. Seharusnya gitu untuk membantu pemerintah dia melakukan apa sih Bang? Apakah memang sekarang ini kita tahu di beberapa waktu kemarin ini Indonesia sedang darurat krisis ekonomi begitu Bang. Apakah ini seharusnya pemuda harus turun langsung untuk menjadi misalkan harus entrepreneur misalnya seperti itu, harus menjadi seorang produsen bukan lagi sebagai konsumen begitu. Apakah harus seperti itu nanti sekarang ini? Ya artinya bahwa sebenarnya gerakan-gerakan pemuda dalam membantu pembangunan ekonomi ya, ekonomi di dalam pemerintahan ya sudah ada, misalnya melalui gerakan kewirausahaan. Banyak orang-orang muda yang kreatif, dia membuat usaha-usaha atau UKM atau apa. Contoh misalnya banyak daerah-daerah penyumbang pemuda-pemuda yang kreatif kayak di Bandung misalnya kan, Bandung, Jogja, Jakarta, Bali. Nah itu banyak sekali tokoh-tokoh muda yang muncul menjadi entrepreneur muda yang sekarang sukses gitu. Contoh misalnya melalui usaha-usaha misalnya sekarang franchise, misalnya ada, ya mungkin saya nggak boleh menyebut merek ya, ya banyak lah intinya seperti itu. Nah itu merupakan satu yang tadi saya bilang, dari sekian banyak pemuda masih ada loh pemuda itu, pemuda yang pemuda kreatif yang dia terus mengasah gitu, mengasah kemampuannya. Ya tadi kalau yang dari bidang sains sudah kita ragukan lagi ya, maksudnya jelas terbukti. Bahkan dia hampir setiap ada kegiatan misalnya olimpiade sains di negara mana misalnya, ya kita mampu mempecundangi itu dari negara-negara besar misalnya Amerika Serikat, Cina dan lain sebagainya. Artinya itu salah satu peran pemuda saat ini gitu. Cuman kan itu hanya minoritas pemuda sebenarnya. Tapi mayoritas pemuda ini masih banyak yang tidur lah ya. Iya, kongkow tidur atau apa. Ayo mari kita intinya gini. Masa depan Indonesia itu ada di tangan pemuda, ada di tangan kalian semua seperti itu. Jadi yang masih apatis, tidak peduli, ya mulai. Ya berangkat, saya bingung mau gimana, misalnya harus mulai dari mana? Dari lingkungan yang terkecil misalnya. Membangun lingkungannya, misalnya dari mulai kebersihan, sampah misalnya. Sampah ini menjadi masalah luar biasa juga di Indonesia. Ya kan? Beberapa daerah bahkan kesulitan. Ya kan, kesulitan untuk mengelola sampah. Ya, minimal kalau ada gerakan, ya kita juga jangan hanya terlalu menyalahkan pemerintah misalnya. Oh, pemerintah gini-gini ya. Karena kita tanya diri kita juga, bagaimana kita sudah sejauh mana berperan untuk membantu negara ini misalnya. Yang tadi saya bilang, pemuda-pemuda daerah bisa membantu melalui lingkungan terdekatnya. Misalnya mengelola sampah, ya kan? Terus aktif dalam Karang Taruna, melihat apa sih sebenarnya menjadi persoalan di lingkungan, apakah itu kemiskinan, ya kan? Apakah itu pendidikan dan lain sebagainya, berperan aktif menyampaikan itu kepada pemerintah. Atau ya dia menggalang kekuatan-kekuatan kecil, ya kan, bagaimana caranya mencari hal yang terkecil, misalnya mencari apakah bantuan atau donatur untuk mengatasi persoalan tersebut. Iya, tapi sekarang ini pemuda sudah malas lah seperti itu. Kita lihat juga, apalagi nasionalismenya juga sudah mulai berkurang gitu Bang. Tapi kalau dilihat dari faktornya, selain memang tadi dari pemberitaan di Indonesia, apa sih Bang yang memang jadi faktor, apakah era globalisasi yang saat ini sudah masuk ke Indonesia, apa liberal, udah liberal, udah kebebasan di mana-mana begitu, ini sudah masuk ke Indonesia gitu Bang? Ya intinya gini, memang ada problem, salah satu pemudasarnya adalah karakter. Ya karakter bangsa yang agak memudar gitu, karena ya apalagi sekarang ditempa lagi dengan ada kemajuan teknologi, ya kan, masuknya budaya asing atau ada yang main istilahnya budaya K-pop, ya kan. Dari mulai style juga rambut berubah, ya sebenarnya itu sah-sah saja. Artinya bahwa adanya kemajuan teknologi itu memang mempermudah ya budaya asing itu masuk. Namun perlu ada filterisasi. Kita harus melihat mana yang baik dan mana yang tidak. Jadi sebenarnya pemuda Indonesia siap atau tidak nih untuk menerima tadi era globalisasi itu? Ya siap atau tidak siap ya harus siap gitu, harus siap. Nah makanya itu fungsi pemerintah itu harus membuat semacam filterisasi gitu, regulasi mana yang baik harus diterima pemuda, mana yang tidak. Ya sekarang dia sudah mulai ada batasan-batasan, misalnya apa yang dilakukan pemerintah
menutup atau website-website yang dianggap tidak baik misalnya seperti itu. Nah, belum lagi sekarang pemuda kita juga digerus oleh pemikiran-pemikiran misalnya radikal. Ya, pemikiran radikal, karena dengan adanya kemajuan teknologi ini kan lebih mudah sekali gitu untuk mengakses informasi. Nah, itu pemerintah juga harus jeli gitu. Mana informasi atau media informasi yang dianggap berbahaya itu harus menjadi filter. Pemerintah harus mampu menjadi filter sehingga informasi yang sampai kepada pemuda ini ya memang real padanya. Ya sekarang memang kemajuan teknologi ini sangat dimanfaatkan betul oleh kepentingan-kepentingan untuk apakah memasukkan doktrinnya melalui media, apakah misalnya contoh misalnya saat ini banyak media-media sekali yang berhaluan misalnya garis keras atau apa. Nah itu kan sangat rentan kalau terus dibaca oleh generasi muda kita gitu kan. Artinya harus ada penyeimbang. Selain penyeimbang tadi kan filter juga harus ada penyeimbang. Informasi yang baik harus terus disampaikan, dan harus bisa diakses juga oleh pemuda. Nah sayangnya saya rasa upaya ini belum maksimal. Mungkin sedang digarap atau apa, tapi ya sudah terlanjur misalnya pemerintah karena saat ini memunculkan banyak kali isu-isu politik, belum lagi apalagi sosial media. Banyak sekali media-media yang membicarakan hal-hal yang negatif misalnya, atau ada lagi kelompok media lain yang isinya doktrin-doktrin radikal seperti apa. Nah itu tuh harus segera kita tanggulangi lah, karena ini akan secara terus menerus akan berdampak negatif terhadap pemuda kita. Baik, Bang, di era Pak Jokowi saat ini sebenarnya pemerintah sudah benar-benar mewadahi pemuda belum sih untuk misalnya bisa berekspresi begitu, atau fokus ke pemuda gitu Bang? Ya artinya ya kalau pemerintah ini sudah fokus sebenarnya dari dulu, karena dengan adanya Kementerian Pemuda dan Olahraga artinya memang pemuda ini ya benar diurus serius lah oleh pemerintah. Apalagi di situ ada anggarannya kan, anggaran khusus untuk pengembangan pemuda. Cuma ya itu lagi bahwa banyak sekali penumpang gelapnya ya, sehingga itu harus kita buang. Harus kita buang biar semua kembali pada track, pada jalannya gitu. Semua kembali pada jalannya, dan itu lagi-lagi butuh kesadaran kita semua untuk membangun. Jangan lantas ketika ada persoalan terus kita langsung menstigma kita tidak peduli misalnya, itu jangan. Baik Bang, ini kan ekonomi sedang turun lah ya, walaupun sempat stabil lagi saat ini di Indonesia. Nah rawannya juga bahwa juga yang ikut berorganisasi itu ini menjadi sebuah pekerjaan buat mereka gitu loh Bang. Jadi mencari nafkah dari sebuah organisasi begitu, karena memang cari pekerjaan saat ini mereka mungkin belum dapat gitu, sehingga memang di organisasi akhirnya menjadi sebuah pekerjaan untuk mereka begitu Bang. Apakah ini satu faktor gitu yang menyebabkan organisasi kita tidak berjalan dengan baik juga gitu Bang? Ya mungkin bagian dari salah satu faktor, karena memang ada beberapa, kalau ada orang yang biasa organisasi biasa ada orang yang hidup dari organisasi gitu. Karena kan memang organisasi itu, apalagi kalau ada misalnya KNPI atau apa, itu kan anggarannya jelas ya dari APBD atau APBN pemerintah. Nah biasanya ada juga ya kelompok-kelompok yang pragmatis itu memanfaatkan anggaran-anggaran itu untuk kepentingan ya pribadi, untuk memperkaya diri atau lain sebagainya, itu masih ada. Tapi seharusnya pemerintah kan memang harus membuka dulu lah misalnya seperti itu untuk masyarakatnya lebih sejahtera terlebih dahulu, sehingga memang setelah itu apapun yang dilakukan oleh pemuda juga mungkin bisa berjalan dengan baik gitu ya Bang. Ya memang ya peran tugas penting pemerintahan negara manapun yaitu mensejahterakan masyarakatnya, mensejahterakan bangsanya. Nah memang ya tadi kondisi ini akan terus berulang seperti ini selama masyarakatnya tidak, atau pemudanya juga tidak memiliki kepedulian atau meningkatkan kecerdasannya, terutama dalam misalnya tadi pemilu misalnya. Kan seperti kita bilang, kalau kita benci terhadap pemimpin hari ini misalnya, yaitu yang memilih pemimpin hari ini siapa? Masyarakat kita juga kan, artinya, atau pemuda juga misalnya. Artinya seperti tadi yang saya sudah ucapkan, hasil pemilu yang
jelek atau pemimpin yang buruk hari ini, kalau kita anggap buruk ya, itu adalah hasil dari pemilih yang juga buruk gitu. Kalau selama pemilih Indonesia cerdas, masyarakat cerdas, saya yakin yang terpilih pun akan benar-benar sesuai yang memang diinginkan oleh kita. Jadi jangan mau diayomi terus gitu ya Bang ya. Tapi dari diri sendiri dimulai coba dulu lah. Iya, gitu. kita harus lebih cerdas lah. Pemuda ini harus lebih cerdas, lebih peduli. Oke, baik Bang, kita tahan dulu Bang. Dan pemirsa kita rehat dulu sebentar dan habis ini kita akan tetap berbincang di Pemuda Indonesia Bicara.